Selamat hari Minggu, Shalom. Saya nggak tahu Pak Nathanael tahu apa enggak nih, ada Pak Pendeta Nathanael di sini. Lagu Mazmur 62 itu, Mazmur 62 berbicara tentang hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu Tuhan kasih inspirasinya melalui doa Pak Nathanael ke saya. Mungkin Bapak nggak tahu. Kira-kira di ulang tahun saya tahun 2021. Di dalam doa itu Pak Nathanael quote satu ayat firman Tuhan tentang hanya di dekat Allah saja aku tenang. Dan pada saat itu tahun 2021 baru melewati pandemi ya, bukan lewat, baru crossing dari 2020 ke 2021, ada begitu banyak hal. Kita tahu kesulitan demi kesulitan ya. Sebagai seorang pengusaha, pendeta, apapun kita lini usaha kita, pribadi kita yang kita lakukan, pasti kita mengalami kesulitan ya di dalam pandemi itu. Daripada satu firman Tuhan itu, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan itu memberikan kekuatan buat jiwa saya. Dan lagu itu ditulis 31 Januari tahun 2021. So terima kasih Pak Nat ya, Tuhan berkati. So hari ini saya mau bicara, sebelum saya akan bicara, saya mau kita lihat ada sebuah video, tayangan video. Bisa tolong dinyalakan videonya? Timpa. Hai. ขอต้อนรับสู่รายการ อ้อมโลกผ่านดาวเสาร์จนค้นพบโลกใหม่ เด็กคนนี้มีแววอัจฉริยะผู้ที่จะคิดค้นโลก ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ จะอิ่มเหรอ ค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บอย่างเดียวไม่พอ Ya. Hari ini saya mau bicara tentang sebuah tema, yaitu the power of vision. Boleh katakan sama-sama the power of vision. Bisa slide saya? The power of visions. Kita bisa lihat ya bagaimana seringkali visi atau mimpi itulah yang menjadi daya dorong untuk kita bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Katakan amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Webster, di dalam arti kamus visi itu dikatakan adalah the act atau tindakan atau the power atau kekuatan, ability ya, untuk kita bisa melihat sesuatu yang di depan katanya. Di dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia dipakai kata pandangan atau wawasan ke depan katanya. Boleh sama-sama katakan wawasan ke depan. Ketika kita bisa melihat sesuatu yang di depan, apapun lini daripada kehidupan kita, kita perlu yang namanya visi. Katakan amin. Di dalam Amsal 29 firman Tuhan katanya begini, bila tidak ada wahyu maka menjadi liarlah rakyat. Di salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya memakai kata vision. When there is no vision, makanya we will be perished katanya. Pentingnya visi di dalam kehidupan ini, katakan amin. Visi itu sama seperti kalau kita sedang mau berjalan atau kita naik mobil, maka kita butuh yang namanya tujuan. Boleh katakan sama-sama tujuan. Bagaimana kehidupan saudara memasuki tahun 2024 ini? Apakah Tuhan telah menaruh visinya, isi hatinya buat menjadi tujuan supaya kita bisa mengarah kepada sesuatu yang di sana, yang di depan sana. Karena visi selalu berbicara tentang di depan. Boleh katakan sekali lagi di depan. Saudara mungkin punya visi, punya goal, rencana buat rumah tangga saudara, itu baik. Saudara mau punya visi, punya mimpi buat meningkatkan skill, keahlian di dalam kehidupan pribadi, bagus. Punya perencanaan di dalam hal keuangan, usaha, bagus. Di dalam apalagi? Di dalam membangun, mungkin ada, saya tahun 2024 saya mau lebih sehat badan saya. Oh bagus-bagus saja. Tapi kalau ditanya, bagaimana caranya? Nggak tahu, pokoknya saya mau jadi lebih kurus. Wah banyak orang saya ketemu gitu, saya mau kurusan tahun ini. Gimana caranya? Nggak tahu lah, pokoknya mau kurus saja. Kadang-kadang visinya, tujuannya jelas, tapi kalau nggak disertai dengan sebuah tindakan-tindakan yang nyata, maka semua sama dengan percuma. Boleh katakan sama-sama percuma? Percuma. Ya. Saudara, Yohanes 16 bilang begini, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin. Saudara bisa lingkari di dalam handout saudara, kata memimpin itu kata yang penting. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, boleh katakan sama-sama seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia yaitu Roh Kudus, Roh Penolong itu akan memberitakan, boleh dilingkari kata memberitakan, kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus, yaitu penolong di dalam hidup kita, Roh Kudus itu ingin sekali menyatakan dirinya dan kehendaknya buat kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Kalau ditanya apa yang mau kita lakukan, ini menjadi sebuah kisi-kisi buat kita. Mari selaraskan apa yang kita lakukan ke depan sana sesuai dengan apa yang dikatakan dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan amin. Karena seringkali di dalam hidup ini ada banyak sekali godaan. Orang tua kita seringkali kasih punya visi, ya, mimpi buat anak-anaknya, sah-sah aja, bagus. Dulu saya ini dulu sekolah, zaman dulu ada A1, A2, A3 gitu ya. Saya ini gak suka sekali matematika, saya gak suka sekali kimia, saya gak suka sekali fisika. Saudara bisa kelihatan dari tampang saya gak suka begitu. Tapi ayah saya bilang begini, dulu ayah saya punya pabrik, namanya pabrik pengecoran logam itu. Dave, ini nanti kalau udah lulus kamu yang terusin sama adikmu, itu adiknya ada di situ tuh di belakang. Sama adikmu terusin. Terus gimana Pak? Jadi kamu sekolah namanya metalurgi. Buset, apa ini metalurgi? Dengar aja belum pernah. Ekonomi, finance gitu, statistik gitu pernah. Metalurgi itu apa? Jadi kamu belajar tentang logam, pencampuran logam, apa logam yang tepat untuk membuat molding, cetakan untuk tertentu gitu. Waduh, karena itu kemauan orang tua gitu kan, paksa akhirnya masuk A1. Di A1 itu saya nggak ngerti dari kelas 1 sampai kelas 3 ini bicara apa ini. Tapi luar biasanya, saya bisa lulus dengan cara apapun,
saya bisa lulus kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan selesai. Tapi Tuhan punya rancangan yang lain. Saya daftar untuk belajar sekolah metalurgi, tapi ternyata saya nggak diterima. Puji Tuhan. Diterimanya di ekonomi. Karena ekonomi sekolah paling santai kan. Kalau ditanya sekolahnya apa jurusannya? Manajemen. Oh itu udah paling umum lah. Itu udah paling gak jelas kalau udah orang bilang manajemen. Itu udah yang gak tahu mau sekolah apa, masa depan jadi apa, pokoknya manajemen dulu gitu. Saya mau bilang orang tua seringkali punya rancangan buat anak-anaknya itu baik. Tapi mari sebagai orang tua, kita sebagai bekerja, kepala rumah tangga, mari selaraskan apa yang menjadi visi, isi hati Tuhan. Karena firman Tuhan bilang dia yang akan memimpin di dalam seluruh kebenaran. Gitu. Seluruh kebenaran akan dipimpin untuk sesuatu yang ada di masa depan nanti. Saudara, beberapa contoh di Alkitab ya, berbicara tentang Adam. Adam itu dikasih visi untuk beranak cucu dan penuhi bumi, itu salah satu contoh visi. Ya, bagaimana dengan Adam? Abraham bilang katanya nanti keturunanmu katanya seperti bintang katanya di langit, tidak akan pernah bisa dihitung katanya. Musa pernah dikasih visi sama Tuhan sendiri. Aku telah mendengar katanya keluhan, tangisan daripada bangsaku. Maka kamu aku utus untuk bisa melepaskan mereka. Itu visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Musa. Yesus di Yohanes 19 ayat 30 Tuhan bilang begini, Yesus bilang begini. Aku sudah mempermuliakan engkau dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan untuk melakukannya. Saya percaya Tuhan Yesus itu ada di dalam dunia ini untuk sebuah misi, untuk sebuah tujuan yang ditetapkan oleh Bapa di surga. Dan tugas saudara dan saya adalah menyelesaikan setiap visi, setiap kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan Yesus bilang, aku sudah menyelesaikannya sampai selesai. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ada sebuah terjemahan pakai kata begini, completing to the last details. Katanya, sampai detail yang paling kecil semuanya aku selesaikan. Gak ada yang gagal, tidak ada yang gugur. Paulus bilang apa saudara? Ini saya percaya menjadi kerinduan kita ya. Suatu saat nanti di hujung daripada kehidupan kita, kita bisa berkata begini, sama seperti Paulus berkata begini, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman. Dan saya percaya itu seharusnya menjadi sebuah mimpi kita bersama, tujuan kita bersama, untuk kita bisa menyelesaikan setiap pertandingan kehidupan ini. Firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu Saudara, Ibrani 12 gini, karena kita sudah punya banyak sekali saksi-saksi iman. Makanya saksi iman itu apa yang harus kita lakukan? Di dalam kita melakukan perlombaan yang ditetapkan, hidup ini digambarkan di dalam Ibrani 12 sebagai perlombaan. Boleh katakan sama-sama perlombaan. Perlombaan itu Bapak Ibu Saudara sekalian harus diselesaikan. Setiap kita memiliki perlombaan yang berbeda dengan orang lain. Katakan amin. Perlombaan yang ditetapkan untuk setiap kita itu unik. Boleh katakan sama-sama unik. Unik itu artinya berbeda. Dengar ini baik-baik. Jangan kita mau hidup di dalam perlombaan orang lain. Karena setiap kita memiliki perlombaan sendiri yang harus kita selesaikan. Ibrani 12 bilang begini, untuk itu kita harus melakukannya selain daripada menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Boleh katakan sama-sama ada yang merintangi. Untuk kita menyelesaikan itu katanya ada beban, ada dosa. Itu harus ditinggalkan. Dan kalau sudah ditinggalkan katanya kita harus berlari menyelesaikan dengan mata katanya yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu adalah visi, itu adalah tujuan. Kalau kita melakukannya dengan mata yang kiri kanan gak jelas fokusnya, maka itu akan menghalangi visi atau kegenapan Tuhan, kehendak Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju yang akan memimpin. Gitu ya. Nah, saya percaya ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia 29 firman Tuhan bilang begini, Tuhan itu tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Tuhan itu tahu rancangan yang ada pada Tuhan tentang hidup kita. Katakan amin. Rancangan itu di dalam bahasa aslinya punya banyak artinya. Salah satunya itu artinya pikiran, ada rencana, ada tujuan. Pertanyaannya kita hari ini untuk kita semua sebagai refleksi adalah apakah hari ini kita sedang menghidupi pikiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sedang menghidupi rencana Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan tadi bilang Roh Kudus itu katanya akan memimpin di dalam seluruh kebenaran. Katanya. Bukan cuma sekedar kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Kata seluruh itu menjadi sesuatu yang sangat penting hari-hari ini. Efesus 2. Efesus 2, firman Tuhan bilang begini, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, katanya, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik, katakan amin. Yang dipersiapkan siapa? Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu catat di dalam handout, Bapak Ibu Saudara sekalian, Efesus 2 ayat yang ke-10. Di dalam terjemahan NIV, kata buatan itu memakai kata for we are God's masterpiece. Masterpiece itu sebuah karya yang bukan sekedar karya. Karya yang sebuah mahakarya, itu namanya masterpiece. Setiap dari kita, seringkali kita bilang gini, aku kurang nih, kayaknya kurang apa? Kurang mancung. Aku kurang pinter. Aku kurang sempurna, enggak seperti saudara saya yang itu. Saya enggak seperti orang yang itu punya talenta luar biasa dia kalau nyanyi. Dengar ini baik-baik, setiap kita diciptakan berbeda dan setiap kita diciptakan sebagai mahakarya yang luar biasa di mata Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Katakan amin. Dan kalau Tuhan ciptakan, dengar ini baik-baik, kita ini diciptakan untuk sebuah tujuan. Boleh katakan sama-sama sebuah tujuan. Makanya dikatakan untuk melakukan. Melakukan itu kata kerja aktif, bukan untuk diam-diam saja. Saya selalu bilang bahwa terlalu mahal harganya, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kalau saudara sebagai orang percaya hanya duduk tenang setiap hari Minggu sebagai jemaat di bangku jemaat ini. Saya ulangi, terlalu mahal harganya. Kalau Tuhan tebus kita untuk supaya kita duduk nyaman hanya dengar khotbah saja setiap hari Minggu. Setiap dari kita dipercayakan minimal ada 1 talenta, katakan amin. 1 talenta itu suatu saat nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Salah satu tempat di mana yang Tuhan inginkan untuk kita bertumbuh adalah di dalam gereja, di mana ada komunitas orang percaya yang Tuhan tetapkan untuk kita tertanam dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Banyak orang bilang ini, ya tapi saya nggak nyaman kalau ada di sini. Saya beberapa waktu ketemu dengan seorang anak muda, udah lama kita nggak ketemuan. Di mana kamu sekarang? Oh aku di sini kok. Oh ya, kok bisa? Kenapa kamu di situ? Ya soalnya aku udah nyaman di situ, banyak yang aku kenal. Waduh, kata nyaman itu bahaya. Saya bilang sama dia hati-hati dengan kata nyaman. Karena seringkali kalau kita yang memilih, kita akan selalu memilih tempat yang nyaman untuk kita. Dengar ini baik-baik, seringkali tempat yang nyaman itu bukan berasal dari Tuhan. Dan seringkali tempat yang Tuhan mau kita ada di dalamnya, seringkali tidak memberikan kenyamanan untuk kita. Tapi disitulah kita akan bertumbuh, ketika kita setia mengkontribusikan semua talenta kita, semua kehidupan kita di dalam membangun kerajaan Tuhan. Katakan amin. For we are God's masterpiece, dan Tuhan mau, firman Tuhan bilang, supaya kita hidup di dalamnya. Boleh katakan sama-sama, Tuhan mau untuk saya hidup di dalam tujuan Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang sebuah tema ini. Anak manja, lubang sumur, penjara, dan istana. Saya mau cerita tentang kisah tentang Yusuf.
Ada 5 hal hari ini yang ada di dalam handout saudara, nanti saudara tulis ya. The power of vision. Ada 5 hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang penting. Ketika kita di dalam hidup menggenapi tujuan Tuhan atau visi Tuhan, kita harus bagikan pada saat yang tepat kepada orang yang tepat. Bisa tulis di situ, share at the right time to the right people. Kata tepat itu pada saat yang tepat dan kepada orang yang tepat itu merupakan sesuatu yang penting. Kejadian 37 bermula daripada ketika Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan tentang seluruh berkas-berkas yang lain itu tunduk kepada berkasnya dia, bahkan matahari dan bintang dan bulan katanya tunduk kepada dia, itu diceritakan. Saya pikir-pikir seringkali berkata, saya mengerti bahwa Tuhan mengizinkan itu, tapi seringkali ya, ini anak ada kesombongan juga nih Yusuf nih. Dia harus cerita. Dan kita tahu itulah yang akan justru menjadi sebuah permulaan dari permulaan sebuah ujian demi ujian di dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang iri hati, termasuk saudara-saudaranya kan. Kalau kita baca lagi daripada Kejadian, saudara, kisah tentang Yusuf, pada saat dia disuruh ke ladang, dia pakai jubah yang maha indah. Dia tahu bahwa dia ini anak yang paling disayang oleh ayahnya. Tapi dia ke ladang, dia pakai jubah yang maha indah, sehingga kakak-kakaknya itu semuanya bilang, ini nih orang yang paling disayang nih, yang tukang mimpi nih, katanya. Dan kita tahu ceritanya bahwa ketika dia menceritakan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, justru itulah yang menjadi permulaan di dalam perjalanan ujiannya bersama dengan Tuhan. Suatu saat Tuhan Yesus cerita tentang apa yang akan terjadi kepada dirinya, kepada Petrus. Dan pada saat itu Petrus bilang apa? Kan Tuhan bilang, sesungguhnya sebentar lagi aku akan diserahkan. Aku akan disalibkan, aku akan mati, aku akan dibunuh dan diserahkan, aku akan digantung di atas kayu salib katanya. Lalu Petrus katanya mendengar itu, Petrus menarik dia ke samping, katanya Tuhan, tidak akan pernah itu bisa terjadi katanya. Jangan ngaco, gak mungkin itu bisa terjadi. Dan Tuhan bilang apa pada saat itu? Enyahlah kamu iblis, sebab kamu memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh Allah, tetapi kamu pikir apa yang baik buat manusia. Seringkali perhatikan baik-baik ketika kita sedang menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana surroundings kita hari ini? Apakah mereka orang-orang yang mendukung kita untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan? Atau kebalikannya? Jangan-jangan orang yang kita ngomong apa, yes man, pokoknya oke aja. Gak tahu, ini hari-hari ini bahaya. Saya tahu teman saya rumah tangganya ada yang berantakan. Lalu dia ngobrol sama teman-teman yang lain, udah kalau begitu cerai aja. Masih banyak lagi orang di luar sana yang bisa sayang sama kamu. Kalau kita tidak hidup memiliki komunitas yang bisa mendukung kita di dalam Tuhan, maka dengar ini baik-baik, hidup kita ada di dalam bahaya sebab kita sedang tidak sadar miring dan bergeser di dalam menggenapi tujuan Tuhan buat hidup kita. Katakan amin. Makanya kenapa Tuhan Yesus waktu dia masuk ke Getsemani, dia butuh bawa 3 orang. Ada Petrus, Yohanes dan Yakobus di situ. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri perlu yang namanya inner circle yang tepat, yang bisa mendukung dia di dalam masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita memiliki inner circle, orang-orang, rekan-rekan iman yang kuat, yang mendukung kita di dalam kita menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Terkadang teman-teman ini justru harus menegur dan memberikan teguran yang kuat untuk bisa menjaga kita supaya kita tetap hidup di dalam jalurnya Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kita dengerin baik-baik. Tidak ada yang dapat membatalkan rencana Tuhan. Nothing can stop God's plan. Sebagaimanapun Yusuf itu mau dibunuh, dijual, di rumah Potifar difitnah, dituduh yang enggak-enggak, dia masuk di penjara, dilupakan, butuh waktu berapa lama? 13 tahun.
Dari pertama kali dia mendapatkan visi itu, 13 tahun untuk penggenapan itu. Nothing can stop God's plan. Tidak ada hal apapun yang dapat membatalkan rancangan Tuhan buat hidup kita. Katakan amin. Kalau hari-hari ini mungkin ada anggota keluarga kita, orang-orang dekat kita yang hidup jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah berdoa, terus berdoa, dan berdoa. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Terus doakan. Saya dan istri 26 tahun kami menikah. Sampai hari ini kami masih mendoakan kedua anak kami, namanya Joshua dan Esther. Sampai hari ini kami masih berdua mendoakan kedua anak ini. Anaknya udah ada? Enggak ada. Jangan berhenti percaya. Tidak ada yang dapat membatalkan rancangan Tuhan buat hidup kita. Katakan amin. Tidak ada. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan udah kasih visi nih. Tapi kok sepertinya sekarang semakin jauh. Pokoknya kerjain aja terus, percaya aja terus bahwa Tuhan pasti akan bisa menggenapinya. Katakan amin. Mungkin visi buat apa? Buat rumah tangga. Visi buat pemulihan rumah tangga apa? Pemulihan bisnis. Percaya aja. Percaya aja. Yang ketiga, Tuhan akan mempersiapkan dan memproses kita. Di dalam menggenapi visi Tuhan, dengar ini baik-baik, gak selamanya jalannya itu lurus. Gak selamanya jalannya itu jalan tol dan cepat. 13 tahun dibutuhkan oleh Yusuf untuk penggenapan daripada rencana Tuhan. 13 tahun. Tuhan seringkali justru persiapkan. Dan seringkali Tuhan proses kehidupan kita. Dari anak yang sombong, anak yang naif, menjadi orang sebagai penguasa pada saat itu bukan saja di Mesir, tapi sebagai orang yang bisa menyelamatkan dunia pada saat itu dari kekeringan, dari kelaparan. Butuh 13 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Sadrak, Mesak, Abednego. Seringkali sudah hidup ya, kita nih sudah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi pada saat itu dia mau dimasukkan ke dalam tungku. Difitnah, dimasukkan ke dalam tungku. Dan tungkunya dipanaskan sampai berapa kali? 7 kali lipat. Jadi kalau hari ini ada orang yang fitnah kita, ada orang sepertinya keadaannya sesek, gak enak. It's okay, Tuhan pakai orang-orang tersebut untuk memproses kehidupan kita. Katakan amin. Kita hari ini daily Bible reading, kita lagi baca kitab Yosua ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca di kitab Yosua, Yosua itu dipersiapkan Tuhan waktu dia mau menyeberangi sungai Yordan. Waktu Yosua setelah dia mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Musa, Tuhan bilang begini, perhatikan. Bawa bangsa ini melewati sungai Yordan. Dan Tuhan bilang gini, pada hari ini aku akan membesarkan nama kamu di hadapan bangsa Israel. Melalui apa? Melalui sungai Yordan. Daud, orang yang tidak dipandang oleh keluarganya. Hanya melalui seorang raksasa yang bernama siapa? Goliat. Daud yang tidak terpandang menjadi dikenal dan diangkat menjadi pada saat itu asisten daripada Saul. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini ada orang-orang tertentu sepertinya yang sedang berusaha menghancurkan hidup kita. Dengar ini baik-baik pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan tetap berdaulat. Tuhan bisa pakai semua apa yang ada di sekeliling kita, situasi yang gak enak. Justru Tuhan pakai untuk bisa menjadi wacana, rancangan, sarana untuk bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Hati-hati dengan pintu yang sepertinya terbuka. Tidak selamanya pintu yang terbuka itu dari Tuhan. Tidak selamanya pintu yang sering kali tertutup kita bilang, Tuhan kenapa kok pintu ini tertutup? Ini adalah satu-satunya pertolongan saya. Kalau pintu ini terbuka harusnya ini bagus sekali. Tidak selamanya pintu yang tertutup itu bukan dari Tuhan. Tuhan terkadang izinkan ada pintu-pintu yang tertutup. Justru supaya kita bisa ketemu pintu yang lain. Tapi terkadang ada pintu yang terbuka, belum tentu itu pintu dari Tuhan. Makanya kenapa kita penting seperti kitab Ibrani bilang, aku harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan yang akan memimpin. Katanya.
Ini penting sekali untuk kita bisa menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama amin. Tuhan akan alirkan, Tuhan ketemukan dengan kesulitan sebagai ujian dan proses. Jangan takut, karena Tuhan akan persiapkan itu untuk bisa menggenapi, supaya kita bisa menggenapi tujuan Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, integritas dan ketaatan akan membuahkan hasil. Integrity and obedience. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam suasana yang enak, yang nyaman, seringkali gampang untuk kita, melayani Tuhan aja terus. Karena suasananya lagi enak, suasananya lagi sempurna. Tapi Yusuf dia ada di dalam rumah Potifar, dia difitnah. Yusuf bilang gini, bagaimana mungkin aku bisa berdosa kepada Tuhan, katanya. Sekalipun gak ada orang yang lihat, pada saat itu dia diganggu oleh istri Potifar, sekalipun gak ada orang yang lihat, tapi bagaimana mungkin aku bisa berdosa kepada Tuhan, katanya. Dan kalau kita lihat dimanapun Yusuf ada, dia selalu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Di rumah Potifar dikatakan firman Tuhan, Potifar menjadi diberkati luar biasa. Oleh karena siapa? Yusuf. Waktu dia di penjara, di fitnah, dia gak menjadi orang yang justru memberontak. Justru dia paling disayang sama kepala penjara. Kenapa? Karena gara-gara kehadiran Yusuf, Yusuf bisa membantu mengatur seluruh penjara menjadi baik. Ada juru minum pada saat itu dan juru roti. Dia juga ingin apa? Dia juga ingin membantu mereka. So integritas dan ketaatan akan membuahkan yang namanya hasil. Yang terakhir. Di dalam perjalanan saudara menggenapi tujuan Tuhan, fokuslah kepada orang lain, jiwa-jiwa di dalam saudara menggenapi visi. Yusuf, saya mau mengundang tim worship. Yusuf, kalau kita lihat di mana Yusuf ada, Yusuf selalu fokus untuk bisa menjadi berkat. Belum digenapi, masih dalam penjara, tapi dia lihat ada juru minum, juru roti yang mukanya muram. Yusuf gak fokus untuk menolong dirinya sendiri. Yusuf tetap fokus, kenapa muka kalian muram? Ada yang bisa saya bantu gak? Dan kita tahu ceritanya pada saat itu ketika Yusuf lalu dibebaskan, lalu dia ketemu dengan saudara-saudaranya, dia bilang dia punya hak untuk dendam. Dia mau dibunuh, dia dijual, dia belasan tahun masuk di penjara, tapi Yusuf fokus kepada jiwa. Dia gak fokus kepada dirinya sendiri. Dengan demikian Tuhan lihat, ini udah siap nih orang. Ketika Tuhan lihat sudah siap, Tuhan genapi waktunya, Tuhan angkat. Saudara, kelima hal ini menjadi ingat-ingatan buat kita di dalam kita berjalan hari ini di dalam penggenapan visi, tujuan Tuhan buat kehidupan kita. Katakan amin. Saya mau tutup dengan sebuah ayat. Saudara, dicatat aja nanti di dalam handout saudara, Yohanes 8. Yohanes 8, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kita baca sama-sama. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Di dalam terjemahan King James Version, dia bilang begini, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata continue di situ merupakan kata yang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin pikir, sudahlah, sudah belasan tahun saya berdoa buat anak saya, berdoa buat suami, berdoa buat istri, berdoa buat usaha. Sepertinya udah gak ada jalan lagi. Kayaknya Tuhan udah lupa. Saya mau bilang hari ini, continue in your faithfulness
to God. If you continue, kalau saudara tetap setia, maka saudara akan disebut murid. Kalau saudara tetap continue dan saudara tidak quit atau menyerah, maka kebenaran itu katanya akan memerdekakan kamu semua. So hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan yang mungkin udah capek, lelah, Tuhan bilang jalan aja. Tetaplah setia. Tetaplah pandang aku. Tidak ada yang dapat membatalkan rancanganku dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan udah janji, Tuhan akan pimpin. Tuhan akan genapi. Betul ada proses. Tapi proses itu akan mempersiapkan kita untuk kita bisa menggenapi rancangan Tuhan. Pada waktunya yang tepat. Tidak akan terlambat, tidak akan terlalu cepat. Fokuslah kepada orang lain di dalam ketika saudara sedang menggenapi tujuan Tuhan. Jangan fokus buat diri kita. Seringkali inilah jebakan, fokus udahlah buat diri gue aja susah. Ngapain gue tolongin orang lain? Belajar dari Yusuf. The power of vision. Yusuf percaya hidupnya itu ada untuk jadi berkat. Sehingga waktu dia menjadi berkat dimanapun ada, Tuhan bilang ini udah siap. Waktu dia diangkat, dia tidak pernah sombong. Waktu dia memiliki kuasa dan otoritas, dia tidak pernah menghancurkan orang lain. Justru dia menyelamatkan orang lain. Ada masuk dalam rancangan Tuhan. Saudara diberkati hari ini? Saudara belajar sesuatu hari ini? Pegang terus janji Tuhan. Jangan menyerah. Mari bangkit bersama-sama.